Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Oki serta Latsar Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Gelombang 4 Angkatan 12 Kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Apa itu akuntabilitas? Apa bedanya dengan responsibilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Menurut Penika Lukito, akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh putusan dan proses dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Tujuan pembelajaran akuntabilitas: memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta mengaktualisasikannya. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Memahami tugas yang harus dilaksanakan dan sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi. Melayani masyarakat secara adil dan merata. Menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas. 5 tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas personal atau personal accountability. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum atau accountability for probability and legality. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Akuntabilitas proses atau proses accountability. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas program atau program accountability. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Indikator nilai akuntabilitas: 1. Kepemimpinan. 2. Transparansi. 3. Integritas. 4. Tanggung jawab atau responsibilitas. 5. Keadilan. 6. Kepercayaan. 7. Keseimbangan. 8. Kejelasan. Dan yang 9. Konsistensi.
Kepemimpinan, lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain atau lead by example. Transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan putusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholders. Tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari tiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Nasionalisme. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Definisi nasionalisme: suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa bagi aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugasnya. Sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, kala agama pengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Agama-agama lokal telah mempengaruhi masyarakat Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Sejak dahulu, masyarakat prasejarah Indonesia telah mengembangkan sistem kepercayaan tersendiri yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Agama telah memberi pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila tersebut diharapkan ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga unsur tersebut diharapkan ASN mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasional dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Indikator nilai dasar nasionalisme. 1. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan setiap manusia. 3. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa persatuan. 5. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 6. Mengutamakan kemusyawarah dalam mengambil putusan. 7. Kekeluargaan dan gotong royong. 8. Adil terhadap sesama. 9. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesejahteraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksud untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh kelompok profesional tertentu. Kode etik dan perilaku pejabat publik. 1. Memiliki pemahaman tentang etika dan kode etik. 2. Memiliki pemahaman tentang nilai dasar, definisi, dan lingkungan hidup etika publik. 3. Memiliki pemahaman tentang dimensi etika publik yang mencakup dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. 4. Memiliki pemahaman tentang tuntutan etika publik dan kompetensi. 5. Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang ada sesuai dengan etika publik dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik pejabat publik. 6. Menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika dan kode etik. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. 1. Memiliki pemahaman tentang pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik. 2. Memiliki pemahaman tentang penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. 3. Memiliki pemahaman tentang konflik kepentingan. 4. Memiliki pemahaman tentang sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. 5. Memiliki pemahaman tentang implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Penerapan nilai etika publik. 1. Jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. 2. Bersikap terbuka dalam pelayanan. 3. Bersikap tulus. 4. Bersikap sopan dan santun. 5. Bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. 6. Bersikap hormat. 7. Bertanggung jawab dalam menggunakan BUMN. 8. Berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Studi kasus etika publik. Setiap aktivitas orang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Komitmen mutu. Apa yang dimaksud dengan komitmen mutu? Komitmen mutu adalah janji yang direalisasikan dalam bentuk tindakan untuk memenuhi standar nilai, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Sebagai ASN yang memiliki komitmen mutu, kita harus memiliki sikap efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, berpikir kreatif, membangun komitmen mutu melalui inovasi. 7 indikator nilai komitmen mutu. 1. Efektif, 2. Efisien, 3. Inovatif, 4. Mutu, 5. Adaptif, 6. Responsif, 7. Perbaikan berkelanjutan. Anti korupsi. Apa sih yang dimaksud dengan anti korupsi?
Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Beberapa jenis korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, dan masih banyak yang lainnya. Sadar anti korupsi, artinya mengetahui dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi dapat pula bersifat jangka panjang. Sadar akan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengolahnya, dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. 9 indikator nilai anti korupsi. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. 9. Disiplin. Sekian penjelasan tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih.